Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas AK21 Fakultas Ilmu Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah, aturan permainan dan teknik-teknik dasar dari cabang olahraga pencaksilat. Nah, untuk sejarah, aturan permainan dan teknik-teknik dasar dari olahraga pencaksilat itu apa sih? Silat diperkirakan menyebar luas di Kepulauan Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat dipastikan. Asal mula dari ilmu bela diri di Nusantara ini, kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis tentang asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam, dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau. Silat dalam bahasa Minangkabaunya adalah silek, yang diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11. Kemudian, silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontohkan gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah memiliki tokoh persilatan atau pendekar yang dibanggakan, misalnya Si Pitung, Hang Tuan, dan Gajah Mada. 1. Pengaturan umum. Untuk golongan remaja, usia peserta harus sekitar 14 sampai dengan 17 tahun. Kemudian, untuk golongan dewasa, usia peserta harus sekitar 17 sampai dengan 35 tahun. Adapun umur peserta harus sesuai dengan penggolongan pada saat hari pertama pertandingan. Kemudian, pertandingan harus berdasarkan berat badan atlet. Adapun bagian yang bisa diserang yaitu 1. Dada, yang kedua perut, yang ketiga punggung, yang keempat pinggang kanan, yang kelima pinggang kiri, yang keenam ada tungkai, dan yang ketujuh ada tangan. Kemudian akan diberikan peringatan sebanyak 2 kali. Apabila peringatan sudah mencapai 3 kali, maka yang ketiga kali akan menjadi keputusan untuk didiskualifikasi. Peraturan yang kedua, setiap atlet harus memenuhi pembelaan, hindaran, elakan, dan tangkisan. Serangan pada sasaran, tangan, dan kaki dilakukan untuk menjatuhkan dan mengunci lawan. Dalam permainan silat memiliki 3 babak. Setiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit untuk istirahat. Setiap atlet diwajibkan untuk melakukan serangan berpola, mulai dari sikap awal, pasangan, hingga koordinasi gerakan dan kembali ke 3. Peraturan nilai-nilai 1. Jika elakan atau tangkisan berhasil disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke dalam area tubuh lawan atau teknik jatuhan berhasil dilakukan. Nilai 2. Jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. Nilai 3. Jika berhasil membuat lawan terjatuh. Nilai 4. Jika berhasil membuat lawan terkunci. Peraturan pemenang. Atlet disebut menang angka jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet tersebut sebagai pemenangnya karena skornya lebih tinggi. Atlet disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan lagi akibat keputusan dokter, keputusan pelatih, atau bahkan lawan menyatakan dirinya sendiri tidak mampu lagi. Atlet disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan yang sah dan tidak dapat bangkit kembali setelah wasit menghitung sampai 10. Atlet disebut menang diskualifikasi jika lawan mendapatkan peringatan ketiga. Lawan melakukan pelanggaran berat. Lawan melakukan pelanggaran kemudian cedera sehingga dokter memutuskan tidak bisa melanjutkan.
Lawan dapat menang karena pertandingan tidak seimbang. Atlet dapat menang karena lawan tidak hadir atau mengundurkan diri sebelum pertandingan berlangsung. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.